ini setengah harta saya tinggalkan, ya, atau saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar radhiyallahu anhu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya berkata, setengah, ya, sama seperti ini ya Rasulullah. Lalu gak lama datang Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Maka di sini Umar mengatakan, saya tahu bahwasanya saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi apapun. Artinya di sini beliau menyebutkan tentang fadilah Abu Bakar. Tapi yang diambil pelajaran adalah sedekahnya beliau dengan, ya, setengah harta yang dia miliki. Dalam kisah yang lain, Al-A'mash terkenal, ya, gurunya Imam Bukhari, ya, banyak ulama-ulama hadis ini. Rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab, ya, menyuruh seseorang membeli. Umar bin Khattab mendapatkan atau menyerahkan 22.000 dirham, ya. Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 20.000 dirham, 22.000 dirham. Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah. Diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali sudah membagikannya. Tidak ada satupun dibawa pulang ke rumahnya. Sedekah diserahkan kepada beliau untuk beliau pakai. Beliau serahkan sebelum berdiri dari tempatnya, beliau sudah bagi habis semua itu. Jadi ini termasuk, ya, beliau mensedekahkan seluruh harta yang dia miliki. Lalu ditanya, kenapa anda sedekahkan? Ya, satu waktu beliau paling gemar kalau ada uang beli gula. Gula yang paling digemar oleh Umar bin Khattab untuk disedekahkan. Selalu beli gula dibagikan kepada orang. Ya, ini lebih banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu ditanya, kenapa anda bersedekah dengan gula? Beliau mengatakan, karena aku sangat menyukainya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ya, ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari membeli seorang hamba sahaya wanita. Pada saat itu dari tawanan Jalula, salah satu, ya, peperangan dulu terjadi zaman Umar bin Khattab, dan banyak sekali harta rampasan perangnya. Maka Umar bin Khattab menyuruh membeli salah satu budak wanita. Lalu Umar bin Khattab memerdekakannya, ya, sambil berkata, membaca firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan sempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian juga sikap Umar bin Khattab pada saat meninggalnya Nabi SAW. Tentu ini kisah panjang, saya ringkaskan. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat atau mendengar berita Nabi SAW sakit keras dan akan meninggal dunia, dan pada saat itu sudah meninggal dunia, Nabi SAW sudah meninggal ceritanya. Lalu banyak orang simpang siur, yang mengatakan Nabi sudah meninggal, yang mengatakan belum. Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan. Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Padahal Rasulullah SAW tidak wafat, tapi beliau pergi kepada Rabbnya sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada Rabbnya, lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali. Sungguh, beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah wafat. Ini disebutkan dalam Ibnu Hisham, juga Ibnu Ishaq, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Umar bin Khattab itu sangat panik, dia mengatakan itu. Maka orang jadi ragu, takut dengan Umar bin Khattab. Umar sambil menghunuskan pedangnya. Pada saat itu Abu Bakar pun belum datang, dan orang-orang menyampaikan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi SAW. Kami tidak tahu beritanya dalam rumah di kamarnya Aisyah. Tidak ada yang tahu simpang siur meninggal atau tidak. Dan Umar bin Khattab sedang marah, mengangkat suaranya, ya, di depan rumah Nabi SAW, dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal akan dipenggal lehernya. Maka Abu Bakar pun datang, lalu masuk ke rumah Nabi SAW, tepatnya di rumahnya Aisyah, anak beliau. Aisyah lagi ada di situ, lalu bertanya, bagaimana Rasulullah? Kata Aisyah sudah meninggal. Lalu dilihatlah oleh Abu Bakar, dilihat Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mencium kening Nabi SAW, kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar berkata, sungguh wahai Rasulullah, engkau telah merasakan sekarang lebih tentram daripada sebelumnya. Lalu keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas, ya, yang beliau mengatakan amma ba'd, ya, beliau teriak dengan suara keras waktu itu memanggil, mengatakan Umar lagi mondar-mandir pegang pedang nih. Kata Abu Bakar, wahai Umar, tenanglah, ala rizkika, tenanglah. Umar tak mau dengar, dia nggak tahu kalau Abu Bakar yang ngomong nih, nggak, pokoknya dia tetap sampai Abu Bakar. Waktu itu ada dua riwayat, menepuk pundak Umar. Waktu Umar melihat langsung Abu Bakar langsung dia duduk mendengarkan.
Riwayat yang lain dikatakan Umar nggak mau, mondar-mandir, dia tetap marah gitu kan, dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya. Maka pada saat itu orang-orang pun pada saat lihat Abu Bakar mengurumuni Abu Bakar, meninggalkan Umar waktu itu, karena orang sudah takut sama Umar pakai pedang, gitu kan. Sementara Abu Bakar datang dan mau bicara. Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya. Maka Abu Bakar berkata, "Amma ba'd, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu Abu Bakar membacakan ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah. Apakah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, kalian meninggalkan agama-agama Allah, meninggalkan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, meninggalkan kebenaran, maka tidak akan berbahaya bagi Allah. Allah tidak butuh dengan dia, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, seolah-olah manusia pada saat itu belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu manusia semua menerima darinya, tidak seorang pun manusia yang aku dengar kecuali dia membacanya. Ibnu Musayyib rahimahullah berkata, Umar berkata, demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku langsung lemas. Kedua kakiku tidak mampu menyangga tubuhku sehingga aku jatuh ke tanah ketika aku mendengarkan, dan aku mengetahui bahwasanya beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kisah bagaimana kedudukan Umar atau posisi Umar pada saat menghadapi matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana beliau mendengar pada saat datang ayat langsung tunduk. Umar bin Khattab langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membayat Abu Bakar. Saya ringkaskan kisahnya adalah waktu Nabi SAW meninggal, orang-orang Ansar berkumpul di Bani Thaqifah. Bani Thaqifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin, tahun 90 sampai 9, terakhir sampai tahun 98, 97 saya masih lihat masih ada sebenarnya. Ada sebuah kebun kurma gitu di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz. Dulu tuh tempat Bani Thaqifah, tempat orang-orang Ansar berkumpul, tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid. Intinya adalah di situ dulu ada Bani Thaqifah, orang-orang Ansar berkumpul. Mereka saling bermusyawarah ingin memilih pimpinan mereka, ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memilih sebagai khalifah mengganti Nabi SAW. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar, Abu Bakar langsung mengajak Umar, ayo kita ke sana. Ya, datanglah mereka berdua ke Bani Thaqifah. Lalu Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, amma ba'd, seterusnya lalu mengatakan, wahai orang-orang Ansar, kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau menjadi pengganti Nabi SAW. Ketahuilah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, was-as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar. Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakil dari ansar. Wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih, karena Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri memegang tangan Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, siapa kira-kira yang mau, yang berani, gitu kan, yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi SAW menyuruh dia menjadi imam, dan dia adalah temannya Nabi di gua pada saat hijrah, ya, di Gar Thur, gitu kan. Waktu itu. Jadi siapa yang bisa mengganti, siapa yang bisa kira-kira di antara kalian menganggap lebih afdal daripada Abu Bakar? Semua sahabat diam. Lalu Abu Umar mengatakan, saya membaiat Abu Bakar. Ulurkan tangan Abu Bakar, lalu diulurkan. Lalu kemudian orang-orang Ansar semua membaiat Abu Bakar. Dan pada saat itu ulama menanggapi mengatakan, selama Abu Bakar jadi khalifah, maka Umar bin Khattab menjadi atau panen pahalanya karena dia menjadi penyebabnya. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim. Dan ulama sepakat mengatakan dialah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini yang tegas perlu diangkat menjadi hakim. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga pada saat Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar sebagaimana kita ketahui. Dan Ibnu Jauzi juga mengatakan, ketika Abu Bakar mengingat hal tersebut, yang menyerahkan khilafah, maka dia memanggil Abdurrahman ibn Auf. Danya, wahai Abdurrahman, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil di sini, ya. Seorang yang kenal baik pada orang lain pun tidak ada salahnya dia menanya, bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya.
Di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab dan dia mau menunjuk sebagai khalifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin masuk surga. Ditanya, bagaimana pendapat kau Abdurrahman tentang Umar? Berkatalah Abdurrahman, demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan tentang seorang laki-laki sekalipun dia sangat keras. Lalu Abu Bakar memanggil lagi Uthman, tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, Anda lebih tahu. Lalu Abu Bakar bilang dipaksa, saya tanya kamu demi Allah, jawab.